Bismillahirrahmanirrahim. Munada. Bahasa gampangnya munada itu yang dipanggil. Maka munada adalah isim yang disebutkan setelah huruf nida. Huruf nida itu kata bantu ya, yang memiliki fungsi untuk atau digunakan untuk memanggil. Bahasa kita contohnya hai ya. Dan hukum munada adalah mansub. Hukum munada adalah mansub dalam i'rab. Contoh, ya Amirul Mukminin. Siapa itu Amirul Mukminin? Ya, yang mengurusi urusan orang-orang beriman. Dan khalifah yang pertama digelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Maka Amira di sini adalah munada. Munada ia mansub dalam i'rab didahului oleh harf nida. Contoh lagi, ya Abdal Jabbar, ya nama orang. Maka abda di sini mansub, tidak dibaca abdu atau abdi, tetapi dibaca abda. Amirul Mukminin terbaca amira, karena ada huruf nida yaitu ya, huruf ya yang berarti wahai, yang mendahului jumlah mufidah tersebut. Berbicara munada, mulai ya. Ini sedikit konsentrasi. Ya, ini bicara munada sebetulnya kalau simpelnya seperti tadi ya, munada itu seperti itu. Namun poin setelahnya ini yang kita harus lebih konsentrasi. Ya, karena ada beberapa materi yang masuk dalam pembahasan ini belum kita ketahui. Yang pertama adalah macam munada, aturan dan hukumnya. Munada mansub lafdhan wa mahallan. Yang pertama. Dan yang kedua, munada mansub mahallan. Yang pertama, munada mansub lafdhan wa mahallan itu adalah munada yang berhukum mansub baik secara lafaz atau kedudukan. Secara kedudukan jelas ya. Jadi ia mansub dalam i'rab jelas. Tapi kalau secara lafaz, ya, tidak semua munada itu mansub. Ini akan semakin jelas ketika membahas macam munada yang kedua, yaitu munada mahallan, mansub mahallan. Ya, untuk yang pertama, kita pahami begini, munada mansub lafdhan wa mahallan itu baik kedudukannya, yaitu sebagai munada, atau lafadznya itu mansub. Dan ini munada yang demikian, munada mansub lafdhan wa mahallan, itu bila mana munadanya adalah berbentuk berikut. Yang pertama, mudhaf kepada isim setelahnya. Contoh, ya ahlal kitabi aslimu. Ya ahlal kitabi aslimu. Wahai ahlul kitab, masuk Islamlah kalian. Maka kata ahla, ini munada, ia mansub. Tetapi mansubnya ini benar-benar lengkap. Kedudukannya mansub sebagai munada dan lafadznya mansub jelas. Yaitu dengan harokat fathah. Ya, dengan harokat fathah. Berhukum demikian, munada ini mansub lafdhan wa mahallan lantaran ia mudhaf kepada kalimat setelahnya yaitu al-kitab. Maka ya ahlal kitabi. Ini sebagaimana yang dicontohkan dalam ketika berbicara tentang definisi munada sebelumnya yaitu ya amirul mukminin. Amira mudhaf kepada al-mukminin. Ya abdal jabbar. Abd mudhaf kepada kalimat al-jabbar. Maka ya ahlal kitab, ahla mudhaf kepada kalimat al-kitab. Seperti itu. Ya. Jelas ya? Dan yang kedua, munada yang juga mansub secara lafaz dan kedudukan yaitu munada bila mana berupa nakirah ghairu maqsudah. Nakirah ghairu maqsudah. Apa itu? Yaitu munada yang berupa panggilan secara umum.
panggilan secara umum tanpa menjurus kepada person tertentu. Misalkan, ya ghafilan tanabbah, wahai yang lalai, perhatikan. Misalkan ada seorang dosen memperhatikan beberapa, misalkan ada 10 mahasiswa yang sedang lalai. Ada yang tidur, ada yang misalkan sibuk bermain handphone, atau misalkan ada yang sedang ngobrol, atau yang sedang makan, atau yang lainnya. Lalai dari memperhatikan penjelasan materi. Maka dosen mengatakan, ya ghafilan. Ghafilan, ini nakirah. Bentuknya isim ini adalah isim nakirah. Namun tidak ditunjuk kepada person tertentu. Artinya umum. Ya. Tidak hanya kepada si A atau si B saja, tapi kepada semua yang dimaksudkan dalam kalimat ghafil, yang lalai itu siapa aja. Maka ghafilan ini munada yang ia mansub baik secara lafaz, yaitu dengan harokat fathah jelas ghafilan, dan juga tentu kedudukannya adalah mansub sebagai munada. Ya, jadi ia nakirah dan ghairu maqsudah. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang pembahasan munada. Berikutnya adalah munada yang mansub secara kedudukan, yaitu munada mansub mahallan. Munada ini mansub hanya secara kedudukan, tetapi lafadznya tidak mansub. Toh misalkan ia berupa isim mufrad, tidak berfathah, atau misalkan berupa jama' tidak dengan tanda ya, atau misalkan berupa asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah jelas ya, biasanya ia mudhaf. Misalkan berupa ya intinya secara harokat atau turunan daripada harokat yang merupakan tanda i'rabnya itu tidak tampak di dalam munada tersebut. Ya. Namun tentu kedudukannya mansub. Dan di situ dijelaskan bahwa munada seperti ini yang ia mansub secara mahal, maka harokatnya adalah mabni dengan tanda-tanda marfu'nya. Ya, mabni dengan tanda-tanda marfu'nya. Sehingga yang mansub adalah mahalnya saja, fi mahalli nasbin, tetapi ia mabni dengan tanda-tanda marfu'nya. Artinya senantiasa dengan tanda marfu'nya. Mabni itu kan sebagaimana arti mudahnya adalah lawannya mu'rab ya. Mu'rab berubah-ubah. Kalau mabni ya senantiasa dengan harokat itu. Nah, munada yang mansub mahallan ini senantiasa dengan tanda-tanda rafa'nya. Kalau misalkan ia mufrad berarti dengan dhammah. Kalau berupa jamak mudzakkar salim senantiasa dengan wawu dan yang lainnya. Munada yang demikian, munada yang mansub mahallan itu ada bila mana berupa bentuk-bentuk berikut. Yang pertama berupa alam mufrad. Alam mufrad yaitu isim alam dengan bentuk kalimah tunggal atau kalimah tunggal non idhofah. Isim alam dengan bentuk kalimah tunggal non idhofah. Contoh, ya Muhammad iqra. Muhammad ini adalah isim alam. Sebelum kita pernah belajar isim alam ya. Isim alam itu misalkan kayak nama orang atau nama kota ya. Dan yang lainnya. Nama daerah. Ya Muhammad iqra. Nah. Dan Muhammad ini adalah isim mufrad, alam mufrad. Ya. Dan catatan di sini dalam penjelasan alam mufrad ini harus berupa kalimah tunggal non idhofah. Karena kalau kita bicara kata istilah mufrad tanpa melihat isim ini mufrad musanna jamak ya. Itu kan kita bisa memahami kata mufrad itu bisa iya kalimah tunggal dan juga bisa kalimah yang diidhofahkan kepada kalimah setelahnya. Sebagaimana kita pernah belajar macam-macam khobar ya. Khobar mufrad.
Khobar mufrad itu misalkan ada contoh, misalkan Zaidun hadirun. Maka hadirun itu mufrad yang ia berupa kalimat tunggal. Tetapi ada contoh lain, Zaidun amirul jaish. Zaid itu adalah pemimpin pasukan. Maka amirul jaish ini juga mufrad. Tetapi bentuknya adalah diidhafahkan kepada kalimat setelahnya. Jadi istilah mufrad ada yang benar-benar tunggal, ada juga yang memang dia mudhaf kepada kalimat setelahnya. Nah, untuk munada yang berupa alam mufrad ini, mufradnya itu hanya ada bila mana bentuk kalimat tunggal saja. Bila mana bentuk kalimat tunggal saja. Maka dikatakan di situ non-idhofah. Non-idhofah. Kenapa? Karena kalau idhofah masuk dalam pengertian mufrad, maka hukumnya tentu beda. Sebagaimana kita sudah bahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu munada yang berupa mudhaf itu hukumnya mansub mahallan wa lafdan wa mahallan. Contohnya ya ahlal kitab. Ahlal kitab ini mufrad, tetapi bentuknya mudhaf. Ya. Tetapi kalau kata Muhammad, ini mufrad benar-benar tunggal dan nanti tidak harus berupa isim mufrad. Contoh misalkan ya muslimun, ya. Atau ya Muhammadun. Atau memang itu adalah bentuk isim mutsanna. Jadi mufrad di sini bukan harus isim mufrad ya. Mufrad di sini adalah tunggal. Tapi tunggalnya non idhofah, tidak diidhofahkan. Misalkan ya Muhammadani. Berarti Muhammadu ini adalah munada. Ya Muhammadani, hai dua Muhammad, hai dua orang yang bernama Muhammad. Muhammadani munada. Ya Muhammaduna, hai orang-orang yang bernama Muhammad. Ya, ini juga munada. Dan di sini kita bisa melihat Muhammadu, ya Muhammadani, ya Muhammaduna, ini semuanya mansub. Tapi hanya mahallan secara kedudukannya dalam i'rab sebagai karena statusnya sebagai munada. Karena memang mereka diawali oleh huruf ya, huruf nida ya. Tetapi harokatnya tetap dengan tanda rafa'nya. Maka dikatakan sebelumnya mabni dengan tanda-tanda rafa'nya. Kalau Muhammadu dengan dhammah, Muhammadani dengan alif, Muhammaduna dengan wawu, maka masing-masing marfu dengan tanda rafa'nya. Marfu mabni dengan tanda rafa'nya. Mabni dengan tanda rafa'nya masing-masing, namun mereka semua mansub secara kedudukan lantaran memang mereka adalah munada. Kata-kata tersebut adalah berstatus sebagai munada. Jelas ya? Insyaallah jelas. Jadi memang agak berat pembahasan munada. Masih ada 3 bentuk lagi. 3 pembahasan lagi. Kemudian berikutnya, munada yang mansub secara kedudukan saja adalah bila mana berupa nakirah maksudah. Kalau sebelumnya nakirah ghairu maksudah, yang berikutnya adalah nakirah maksudah. Nakirah maksudah ini panggilan secara umum, tetapi menjurus. Ya. Panggilan secara umum, tetapi menjurus. Ya. Contoh, ya rajulani istaliha. Wahai 2 laki-laki, berdamailah. Rajulani ini nakirah bentuknya. Kalau ma'rifatnya apa? Ar-rajulan. Kalau rajulani ini nakirah. Tetapi ia maksudah, sudah ditunjuk kepada person yang dimaksud. Nah, maka ya rajulani ini munada mansub secara kedudukan. Tetapi tandanya adalah mabni dengan tanda rafa'. Ya, ada secara harakat maka ia mabni dengan tanda rafa'. Rajul. Ya. Atau kalau misalkan dikatakan ya rajul. Ya. Rajulnya juga nakirah maksudah. Rajul bukan isim alam ya, tetapi nakirah maksudah. Ya rajul, ya rajulani, ya rijal. Ya rijal, maka misalkan dipanggil ya rijal, ya rijalu, ya rajulani, ya rajulu, maka ini nakirah maksudah. Yang dipanggil sudah dimaksudkan. Maka ini
tanda i'rabnya adalah dengan mabni dengan tanda-tanda rafa'. Rajulani dengan alif, rajulu dengan dhammah, rijalu dengan dhammah. Sampai mana tadi ya? Nakirah maqsudah, ya. Nakirah maqsudah. Ya rajulani istaliha. Maka ia mabni dengan tanda rafa'nya. Tetapi secara kedudukan mereka mansub dalam i'rab karena memang ia sebagai, kalau memang kalimat-kalimat tersebut sebagai munada. Ya rajulani, ya rijalu, ya rajul, mansub sebagai munada secara kedudukan. Tetapi tandanya dengan mabni dengan tanda rafa'nya masing-masing. Berikutnya adalah bila mana berupa kalimah ayyu, ya, atau ayyatu. Ayyu itu mudzakkar, ayyatu muannats, atau juga berupa isim isyarah, hadza, hadhihi, ya. Yang mana ayyu atau ayyatu dan juga isim isyarah yang ada ini nantinya mereka sebagai munada dan ditujukan panggilan ini untuk isim dengan yang diimbuhi dengan al. Misalkan, ya ayyuhal muslimun tasaddaqu. Ya harfun nida. Ayyu ini munada. Jadi kalau ditanya ya ayyuhal muslimun, ini munadanya mana? Maka jawabannya adalah kata ayyu, bukan kata al muslimun. Ya. Dan ha yang datang atau yang bersambung dengan ayyu atau ayyatu ini disebut ha at-tanbih. Ha at-tanbih. Ya, jadi munadanya adalah kata ayyu. Dan isim yang datang setelah ayyu atau ayyatu harus beral, yaitu diawali oleh al. Yang keempat, lafdzul jalalah. Ya. Yaitu lafaz Allah. Dan ini biasanya lebih sering dengan membuang huruf nida lalu diganti dengan mim bertasydid. Ya Allah. Ya. Maka lafdzul jalalah dalam jumlah ya Allah itu lafdzul jalalah Allah. Lafadz ini mansub secara kedudukan sebagai munada, tetapi tandanya tidak dengan fathah, tetapi mabni dengan tanda rafa'nya. Ya. Yaitu dengan dhammah. Dan seringkali memang biasa datang dengan dibuangnya huruf nida lalu datang mim bertasydid. Jadi mim ini menggantikan huruf nida yang dihilangkan yaitu menjadi Allahumma. Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Demikian pembahasan tentang munada. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. I'rab munada, ya. I'rab munada, contoh ya ahlal kitabi aslimu. Kita bicara i'rab munada mansub secara lafaz dan kedudukan, ya. Untuk munada yang mansub secara kedudukan saja maka tidak kita bahas i'rabnya. Kalaupun memang perlu kita bahas, ya maka para pendengar bisa mencoba memberikan catatan tambahan di dalam diktat, ya. Karena ini intinya bicara tentang i'rab secara mahalli. Ya, ini merupakan pembahasan bab ke-8. Ya, di mana kalimat-kalimat tersebut i'rab secara kedudukan, mu'rab secara kedudukan, tetapi tanda-tanda i'rabnya itu tidak dengan yang seharusnya. Atau mungkin malah mereka adalah isim-isim mabni yang mu'rab. Ya ahlal kitab aslimu, ya harfun nida mabniyun ala sukun. Merupakan harf nida mabni di atas sukun. Ahla munada mansub wa alamatu nasbihi fathatun. Munada mansub wa alamatu nasbihi fathatun. Li'annahu ismun mufradun. Munada i'rabnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena berupa isim mufrad dan ia mudhaf. Al-kitab mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Ya ghafilan tanabbah, ya harfun nida
mabniyun ala sukun. Munada ya. Ghafilan munada mansub wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufrad. Dan demikian tentang i'rab munada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.